Halo semuanya, kita ketemu lagi. Pada kesempatan kali ini, kita nanti akan belajar bagaimana menyatukan dari dua sel menjadi satu sel, dari beberapa sel menjadi satu sel. Biasanya ini dipakai untuk pembuatan sebuah tabel dalam Microsoft Excel. Yuk, kita langsung masuk ke pembahasannya. Oke. Di sini kita sudah membuka Microsoft Excel-nya. Nah, kalau yang kalian perhatikan, ini adalah masing-masing sel. Nah, bagaimana kalau kita ingin menyatukan semua selnya ini menjadi satu sel? Tujuannya apa? Ketika kalian ingin membuat, misalkan seperti ini. Di sini ada nomor, di sini ada nama, di sini ada kelas, dan di sini ada absen. Nah, misalkan seperti ini ya. Lalu di bagian atasnya di sini kalian ingin menuliskan misalkan daftar nama kelas 5 atau enggak daftar nama kelas 5, misalkan seperti itu. Tapi dalam satu sel. Karena kalau ya sebenarnya sih bisa aja misalkan seperti ini. Daftar nama ya. Nah, ini bisa aja. Ini mau kamu tuliskan, saya mau nulisnya adanya di tengah-tengah sini aja. Bisa aja daftar nama seperti itu. Cuma kadang ada yang tulisannya itu tidak benar-benar persis di tengah-tengah. Jadinya hasilnya tidak bagus. Nah, bagaimana supaya ini bisa tergabung atau ini menjadi satu sel dan dia benar-benar kalau kita centerkan ya, kalau kita center nih. Tuh. Ya. Kalau kita center, jadinya agak lebih ke kiri. Bener nggak ya? Apa mata saya aja yang salah nih? Ya pokoknya begitu ya. Ini agak lebih ke kiri. Kenapa? Karena dia senternya hanya di sel ini aja. Gitu ya. Nah, sekarang gimana? Kita akan menggunakan yang namanya merger and center. Nih ya. Nah, terus juga kita nanti akan membuat sebuah tulisan. Misalkan tulisannya panjang nih. Misalkan apa ya? Alamat rumah. Nah, ya. Kalau kalian lihat ini kan keluar dari batas kolomnya, ya kan? Batas dari kolom J. Ini kan keluar tulisannya. Nah, supaya ini bisa tulisannya seperti ini. Alamatnya di atas, tapi rumahnya di bawah. Nah, seperti ini. Tapi ini dalam satu sel. Ya, dalam satu sel. Itu bagaimana caranya? Nah, yuk kita langsung ke pembahasannya nih. Caranya yang pertama, kalian ini hapus dulu ya. Jadi teksnya itu dihapus dulu. Ini kalian blok ya. Kalian blok, lalu kalian pergi ke merger and center. Kalian klik. Nah, jadilah ini cuma satu sel. Nggak percaya? Yuk kita cek ya. Ini kan satu sel, satu sel, satu sel, satu sel. Ketika kita klik yang di bagian bawah tadi yang sudah kita buat merger and centernya, kita klik. Nah, jadinya satu sel. Nama selnya apa jadinya? Jadinya adalah C4. Ya. Kalau JKL ini kita gabungkan, maka namanya jadi J2. Kita cek ya. Merger and center. Kita klik lagi. Namanya adalah J2. Jadi proses penamaannya adalah yang sebelah kiri ya. Kalau kalian klik tahan geser begini ya berarti sebelah kiri. C berapa nih? Itu yang nanti jadi namanya ya. Kalau dari kanan ke kiri bagaimana nih? Kanan ke kiri ya penamaan selnya tetap dari yang sebelah kiri C4. Gitu ya. Nah, setelah ini kalian merger and center, baru deh kalian boleh nulis di sini. Misalkan tadi apa? Daftar nama. Ya. Oke. Kalau masih rata kiri, misalkan seperti ini, tinggal kalian rata tengahkan, benar-benar berada di tengah. Ya. Lalu gunanya untuk yang 3 di atas ini apa nih? Nih, ini ada bottom align, ada center atau middle align,
dan ada top line. Maksudnya apa? Kalau misalkan seperti ini ya, ini saya perbesar dulu deh. Nah, kalau misalkan kalian secara default ya, komputer itu akan memilih yang bagian bottom line, yaitu ininya ada di bagian bawah dalam satu sel nih. Dalam satu sel dia ada di paling bawah ya, jadi dia nempel nih di bawah. Kalau yang middle dia akan berada di tengah-tengah dari sel tersebut. Kalau top ya jelas dia berada di atas gitu ya. Kalau pengen terlihat rapi ya ini bagian perataan teksnya pilih center, bagian align-nya pilih middle. Nah, jadi seperti ini. Jadi terlihat lebih rapi ya. Oke ya. Lanjut. Sekarang kita akan membuat model seperti ini tapi dengan cara yang benar ya. Ini akan saya pindahkan dulu. Misalkan saya pindahkan di bagian bawah sini deh. Nah, kita akan buat ini ya. Jadi susunannya nanti kurang lebih dalam satu sel ini alamat rumah gitu ya. Kalau ini diperbesar gimana? Tetap aja modelnya begitu. Alamat rumah, cuma ininya aja yang gede ya. Nah, terus supaya bisa tulisannya alamat rumah, terus ininya bisa langsung otomatis gede. Gimana caranya? Yuk, kita ketik dulu ya. Kita ketik dulu teks yang ingin dimasukkan ke dalam sel tersebut. Baru kita pilih yang bagian wrap text. Kita klik. Walah, alamat rumah. Bukan begini, alamatnya di sel M6, rumahnya di sel M7. Ini yang salah. Secara sekilas ini terlihat mirip kan dengan ini, tapi kalau kalian lihat dengan baik-baik, alamat rumah yang ini hanya ada di dalam satu sel, yaitu K13. Oke ya. Nah, oke deh. Gitu. Terus yang berikutnya, boleh nggak kalau misalkan yang merger and center tadi nih antara ini dan ini mau digabungkan? Nih, yang ini sama yang ini digabungkan gimana? Boleh nggak? Bisa nggak? Nggak bisa ya. Ini dan ini tidak bisa digabungkan ya. Terus yang bisa digabungkan yang mana? Hanya atas bawah atau kiri kanan ya. Hanya itu aja. Atau mau digabungkan begini? Boleh. Ini bisa. Mau digabungkan begini gitu, ini juga bisa. Tuh, jadi satu sel kan? Jadi satu sel ya. Tapi kalau yang seperti tadi ini dan ini mau kalian gabungkan, nggak bakalan bisa. Ini dan ini digabungkan, nggak bakalan bisa. Ini dan ini digabungkan, nggak bakalan bisa ya. Seperti itu. Untuk yang ini seperti yang tadi, ditulis dulu semuanya. Misalkan contoh lagi ya, alamat kantor. Nah, ya, ini kan udah ditulis nih dalam satu sel ya, alamat kantor M15 nih. Baru kalian wrap text. Walah, begitu ya. Oke ya. Terus apalagi? Kayaknya itu aja untuk materi kita hari ini. Memang terlihat gampang, memang terlihat mudah, tapi ini kasusnya banyak yang terjadi ketika ujian. Proses pembuatan tabelnya ya seperti ini. Itu banyak. Dan proses pembuatannya untuk yang label tidak seperti ini. Itu juga banyak. Ya. Jadi ini materi yang simple banget, tapi kalau kalian tidak memperhatikan ya sangat disayangkan sekali ya. Oke, segitu aja. Mudah-mudahan materi kita hari ini bisa berguna buat kalian. Jangan lupa tetap semangat dan tetap sehat. Bye-bye.